Hai semuanya. Jadi di video kali ini kelompok kami akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai tugas mata pelajaran sejarah Indonesia yang berjudul Dinamika Politik dan Ekonomi di Indonesia pada masa reformasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa aja sih anggota kelompok kami. Jadi, anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama Esi Irtika, yang kedua Ikomang Agung, yang ketiga Komang Agung, yang keempat Rewina Audrea, yang kelima Rini Pujiastuti, dan yang keenam adalah Yuyun Anggraini, yaitu saya sendiri. Oh iya, jadi kelompok kami akan membahas mengenai materi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya yaitu Yusuf Kala pada tahun 2014 hingga 2019. Untuk itu, mari kita simak bersama mengenai pembahasan materinya. Pembahasan mengenai materi ini akan diawali oleh Komang Agung. Pada pemilihan presiden tahun 2014, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala menerbitkan beberapa kebijakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan kelautan. Dan yang terakhir, kebijakan pertambangan. Lalu pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Esi Irtika mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kebijakan di kala pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala tahun 2014 sampai dengan 2019. Kebijakan yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan bandara. Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Kartu Indonesia Sehat atau yang biasa kita kenal dengan KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Pemerintah juga membangun pusat ekonomi seperti pasar, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pelabuhan, dan bandara di sekitar perbatasan. Salah satu hal yang telah terbukti nyata di Provinsi Lampung yaitu pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan juga pembangunan bendungan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Hal ini tentu sangat berdampak positif kepada kehidupan kesejahteraan rakyat di Provinsi Lampung tentunya. Maka dari itu, salah satu kebijakan ini telah tercapai bukti tujuan nyatanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rini Pujiastuti mengenai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada akhir 2014, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan baru yaitu pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis premium. Joko Widodo menghapus subsidi ada 4 alasan. Pertama, subsidi untuk masyarakat yang berhak. Subsidi ini bisa diberikan kepada yang menerima kalangan bawah. Petani untuk menghidupkan traktor, membajak sawah, nelayan menghidupkan perahu untuk mencari ikan di tengah laut. Alasan demi rakyat. Joko Widodo berani menghapus subsidi BBM karena alasan kuat. Joko Widodo optimis kebijakan itu bisa terlaksanakan. Membebani APBN. Jokowi menuturkan selama ini besaran alokasi anggaran subsidi BBM telah membebani keuangan negara dan tidak tepat sasaran. Dia mengatakan penghapusan subsidi yang selama ini membebani APBN lebih dari 300.000 triliun per tahun perlu dihitung cermat. Soal teknis penghapusan subsidi BBM, Jokowi tidak mau membahas terlalu detail. Keempat, agar beralih ke transportasi umum. Joko Widodo menegaskan rencana pencabutan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Jakarta bertujuan untuk mengalihkan pengendara kendaraan pribadi di transportasi massal atau umum. Dengan begitu, penggunaan kendaraan pribadi akan balik ke angkutan umum. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rewina Audrea mengenai kebijakan kelautan. Selanjutnya yaitu kebijakan kelautan. Dalam bidang kelautan, Presiden menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain meminta diadakan razia, Presiden Jokowi juga berharap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di
perairan Indonesia ditindak tegas agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan ini merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Susi Pujiastuti. Kata Susi, kalau saya 2 tahun sibuk menangkap pelaku illegal fishing karena ikan kita habis diambil oleh kapal di luar, ungkap Susi dalam bincang pagi bertema tantangan reformasi kelautan dan perikanan di Port Queno, Menteng, Jakarta. Para pencuri tersebut adalah kapal asing yang berbendera Indonesia, ada juga yang berbendera negara lain. Selama ini mendapatkan izin melalui proses duplikasi, di mana satu kapal bisa mendapatkan 10 izin. Artinya, sejak 2004, kalau separuh saja dikali 5, maka ada 7.000 kapal ini mereka mengambil ikan tiap hari dan ekspor tiap hari, papar Susi. Dan hal ini salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberi efek jera kepada kapal-kapal asing dilakukan dengan menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ikomang Agum mengenai kebijakan pertambangan. Yang selanjutnya ada kebijakan di bidang pertambangan. Dalam bidang pertambangan, pemerintah berusaha menguasai sumber daya alam agar dikelola secara mandiri. Sebagai contoh, mulai 2018, PT Pertamina memiliki kendali penuh atas pertambangan minyak bumi di Blok Mahakam. Setelah selama 30 tahun, blok minyak tersebut berada di bawah kendali perusahaan asing. Selain itu, pada 2018 juga, tepatnya pada bulan Desember, melalui PT Inalum, pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Setelah 51 tahun, Freeport MC Moran menguasai 90,4% saham. Presiden menegaskan kepemilikan mayoritas saham PT Freeport ini akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Langkah tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Baiklah, cukup sekian yang dapat kelompok kami jelaskan dan paparkan mengenai pembahasan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala pada tahun 2014 hingga 2019. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan menyimak mengenai pembahasan yang kami sampaikan. Dan semoga kalian paham serta mengerti mengenai pembahasan materi tersebut.